Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel I Can Learning atau bisa dibaca I Can Learning ya. Kita masih lanjut di video materi tentang induksi matematika part 2. Di sini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan materi induksi matematika ya. Di sini kita akan bahas materi induksi matematika part 2. Untuk yang part pertama itu adalah kita membahas mengenai macam-macam pembuktian dalam matematika. Ada pembuktian langsung, tidak langsung, dan induksi matematika. Untuk yang sekarang di video yang kedua, part kedua, kita akan lebih menspesifikasikan, lebih mengkhususkan untuk belajar mengenai induksi matematika. Di mana induksi matematika ini kita bagi ya menjadi 4 ya. Yakni dibagi menjadi 4 ya. Berikut ini induksi matematika ya. Jadi yang pertama kita membuktikan persamaan deret. Yang berikutnya membuktikan persamaan yang habis dibagi dengan bilangan tertentu. Dan yang ketiga membuktikan persamaan yang habis dibagi dengan variabel. Dan yang keempat membuktikan pertidaksamaan. Oke, dalam video kali ini part yang kedua ya, kita mengkhususkan untuk belajar mengenai membuktikan persamaan deret. Oke, seperti apa materi mengenai induksi matematika untuk membuktikan persamaan deret? Ayo mari kita belajar sama-sama sekarang ya. Oke. Oke, sekarang tahu kan sebelumnya sudah dijelaskan pada video sebelumnya untuk langkah-langkah pembuktian dengan metode induksi matematika ini ada berapa macam? Ada 3 langkah ya, ada 3 langkah untuk membuktikan dengan metode induksi matematika. Kita copy terlebih dahulu ya. Kita tekan sini. Ctrl V. Waduh, ya intinya. Oke, seperti ini ya langkah-langkahnya. Jadi kita akan membuktikan yang pertama n sama dengan 1 benar, yang kedua asumsi bahwa n sama dengan k itu benar, buktikan untuk yang langkah yang ketiga yakni dengan n sama dengan k plus 1 itu juga benar. Jadi ada contoh soal seperti ini, misalkan contoh 1 ya. Contoh soal yang pertama misalkan buktikan ya, misalkan kita contoh sekarang. Oke, kurang ke bawah. Buktikan dengan induksi matematika. Waduh, kecoret ya, matematika bahwa di sini ada bentuk rumus ya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai bilangan ke n atau urutan ke n ya. Ini rumusnya adalah setengah n plus 1. Ini rumusnya. Jadi kita mau buktiin nih. Kalau ada misalkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai n, ini rumusnya setengah n plus 1. Kalau misalkan kita coba-coba nih, 1 ditambah 2 tambah 3, berarti sampai 3 nih ya. Berarti rumusnya setengah kali 3, 3 tambah 1 dong. Coba deh, kalau manual 1 tambah 2 berapa? 3 ya, terus ditambah 3 lagi 6. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 itu hasilnya 6. Ini kalau manual. Seandainya kalau pakai rumus nih, ini rumusnya udah ada setengah n plus 1. Jadi kita masukin aja setengah kali 3, 3 tambah 1. 3 tambah 1 berapa? 4 ya. 4 di sini sama 2 coret jadi 2. 3 kali 2 6 ya. Ini kalau pakai rumus. Kalau yang tadi yang ruas kiri ini pakai manual. Nah, di sini tugas kita mau buktiin rumus ini gitu loh. Jadi rumus setengah n plus 1 ini rumusnya. Kalau misalkan ada soal misalkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai 100. Nah, misalkan. Ya, kita kalau pakai manual gempor ya, ibaratnya ya panjang sekali ya. Jadi kita menggunakan rumus setengah kali 100 dikali 100 tambah 1. Nah, gitu ya. Tapi tugas kita bukan menghitung ini. Tugas kita adalah membuktikan gitu ya, membuktikan rumus ini. Yakni dengan cara apa? Dengan cara induksi matematika. Ingat ada 3 langkah. Yang pertama kita akan buktikan untuk n sama dengan 1. Nah, kita cek untuk n sama dengan 1. Slikiwir n sama dengan 1. Maksudnya n sama dengan 1 ini n-nya urutannya. Untuk urutan 1. Satu urutan ya. Contoh. Di ruas kiri ini ada 1 tambah 2 tambah 3 sampai n. Berarti untuk yang ruas kiri kita ambil satu suku saja, satu suku awal saja, jadi n-nya 1 gitu ya. Jadi yang suku awalnya apa sih di sini? Suku awalnya 1. Jadi kita tulis 1 ya.
1 sama dengan, nah ruas kanannya N-nya kita ganti dengan 1. Jadi setengah dikali 1, 1 tambah 1. Coba kita cek hasilnya bener apa enggak. 1 sama dengan, ini setengah, ini 1 kali 2, berarti setengah kali 1 kali 2. Hasilnya sama 1 enggak? Kiri sama kanan? Sama ya. Jadi untuk yang langkah pertama terbukti benar gitu. Ini baru langkah pertama. Kan kita di sini ada 3 langkah untuk membuktikannya. Langkah kedua gitu ya. Langkah kedua di sini, oh salah di sini. Maksudnya ini di sini ya. N sama dengan 1 ini langkah pertama. Untuk yang langkah kedua kita menggunakan asumsi. Asumsi bahwa N sama dengan K itu benar. Maksudnya seperti opo ya? Maksudnya seperti apa? Jadi ini K itu adalah suatu bilangan tertentu ya. Di sini 1 tambah 2 tambah 3 sampai bilangan K gitu ya. Kalau ini kan sampai bilangan ke N, urutan ke N gitu ya. Kalau ini sampai urutan yang ke K ya gitu. Jadi urutan ke K ini suatu bilangan ya, belum tahu lah, wallahu alam. Jadi kita belum tahu ceritanya N sama dengan K gitu ya. Jadi kita tulis aja 1 tambah 2 tambah 3 sampai bilangan tertentu. Kita anggap saja bilangannya K. Begitu. Ini kita substitusi ke rumus ya. Rumusnya kan tadi setengah kali N plus 1. Jadi N-nya sama dengan K. Kita ganti dengan K. Kita dapat tulis K dikali K plus 1 per 2. Sama saja ya penulisannya ya. Setengah N plus 1. Jadi N-nya nih diganti dengan K. Oke, untuk yang langkah kedua ini langsung kita asumsikan benar gitu ya. Jadi kita tulis benar gitu. Oke, paham ya? Langkah yang ketiga sekarang. Untuk yang langkah ketiga kita akan buktikan, tulis ini ADB. Apa itu ADB? Akan dibuktikan bahwa gitu ya. Akan dibuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 itu benar. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Ini urutannya ke K ya. Bilangan atau urutan setelah urutan ke K ya, itu adalah urutan ke berapa? Urutan ke K plus 1 tentunya. Ya, contoh. Setelah urutan, misalkan setelah urutan ke 100, berarti urutan ke berapa? 101 ya, 100 tambah 1. Berarti kalau setelah urutan ke N, berarti urutannya N plus 1. Ya iyalah, ya kan? Setelah urutan ke 10 berarti ya 11. Kalau di sini kita anggap ada suatu bilangan K gitu ya. Kita belum tahu bilangan tersebut. Jadi kita misalkan K. Setelah urutan K itu berarti N sama dengan K plus 1. Kita akan buktikan ini N sama dengan K plus 1 itu benar. Seperti apa? Jadi kita tulis di sini dari urutan pertama, urutan kedua dan seterusnya hingga urutan ke K plus 1. Namun sebelumnya kita tulis untuk urutan ke K terlebih dahulu. Setelah urutan K kan baru urutan ke K plus 1 ya. Oke, gitu ya. Jadi urutannya sampai K plus 1. Namun sebelum urutan K plus 1 ini ada urutan K gitu ya. Paham ya? Sama dengan, ingat rumusnya di sini N-nya diganti K plus 1. Kita lihat rumusnya ini adalah ini rumusnya nih ya, setengah N plus 1 ya. Jadi N-nya disubstitusi dengan K plus 1. Kita tulis di sini setengah kali K plus 1. Lalu N-nya diganti K plus 1 kan ya. Ya, setiap N di sini diganti K plus 1. Jadi N-nya diganti K plus 1. Yang ini juga K plus 1 plus 1. Kayak gitu. Oke. Kita akan buktikan nih, ruas kiri ini semuanya sama dengan yang ruas kanan. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita gimana cara buktiin ini? Kita tahu bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai K ya. Nih, plus K plus 1 ini caranya gimana buktiin sama dengan ruas kanan? Oke. Caranya gini. Kan tadi kan kita udah pakai asumsi nih, 1 tambah 2 tambah 3 sampai K ya, sampai K. Ini sama ya, kita asumsikan dengan K plus 1 per 2. Sehingga di sini 1 tambah 2 tambah 3 sampai K ini podo ya, sama dengan yang K plus 1 per 2. Jadi dapat kita tulis di sini dong. Yang ini semuanya kita dapat ganti misalkan dengan
Ya, ini semua kan sama dengan yang atas ini kan. Gitu kan. Mana ya? Nah, ini nih. Set. Nah, gitu ya. Jadi, 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik sampai K ini sama dengan K plus 1/2. Jadi kita dapat tulis di sini K plus 1/2 gitu ya. Jadi ini kan sama dengan yang ini. Ditambah dengan yang ini K plus 1 per berapa coba? Per 1. Ya, karena di sini kita misalkan aja nih per 1 ya. Sama dengan yang kanan ini kita tulis menjadi K plus 1. K plus 1 tambah 1 menjadi K plus 2/2. Oke. Sekarang kita fokus ngerjain yang kiri aja ya. Jadi yang kanan gak usah diotak-atik lagi. Udah cukup gini aja. Sekarang kita akan gimana caranya yang ruas kiri ini sama ya dengan yang ruas kanan. Seperti apa caranya? Kita buktikan, kita samain penyebut langkah pertama ya. Ini per 2, ini per 1 kita samain. Sret ya, jadi 2. 2 dibagi 2 ya tetap ya. Atau begini deh ya, K plus 1/2. Kalau yang ini biar penyebutnya jadi 2, berarti kan kali 2 ya. Ya kan, ini dikali 2, yang ini kali 2. Maka di sini menjadi 2 kali K plus 1. Oke ya. Oke, kita lanjut karena penyebutnya sama. Oke, ini sama dengan yang kanan, ditulis aja lagi K plus 1, K plus 2/2. Berarti yang ini karena penyebutnya udah sama per 2, jadi kita dapat tulis di sini K plus 1 ditambah 2K plus 1. Oke, ini belum kita kalikan distributif ke dalam ya. Belum dikaliin pelangi ya. Kita kaliin secara pelangi per 2. Oke, dari sini dapat kita dapatkan ya untuk yang bentuk K plus 1. K plus 1 ini K plus 1. Ingat dalam pemfaktoran kalau misalkan AX dikurang BX ini jadi apa? Sama-sama huruf X ya. Berarti dapat kita tulis A dikurang B dikali X. Atau X dikali A kurang B. Sama aja, by the way. Sehingga di sini K plus 1-nya kan sama. Kita dapat tulis dong di sini K plus 1. Berarti yang tersisa tinggal K plus 2/2. Dan yang ruas kanan kita tulis lagi aja K plus 1, K plus 2/2. Seperti itu ya. Sudah terbukti sama? Sama. Ini benar atau tidak? Benar gitu. Dari ketiga langkah ini kita tadi udah buktiin nih. Dari langkah pertama untuk N sama dengan 1. Yang langkah kedua menggunakan asumsi N sama dengan K itu juga benar-benar. Dan langkah ketiga kita buktikan juga benar. Sehingga dapat kita nyatakan ya, sehingga terbukti gitu ya. Terbukti bahwa apa? Ya ini aja soalnya kita tulis ulang lagi aja. Terbukti bahwa 1 tambah 2 ya tambah 3 sampai N ya. Terbukti bahwa oke, kita pakai warna merah aja ya. Bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai N ini sama dengan 1/2 N tambah 1. Seperti itu ya. Terbukti. Oke, mau contoh satu soal lagi? Oke, satu soal lagi ya. Oke, ada soal seperti ini ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Masih di part yang kedua ini ya. Jadi mengenai pembuktian induksi matematika ya, persamaan deret ya. Ini kita namain dulu deh. Persamaan deret. Yang A, persamaan ya, persamaan deret ya. Membuktikan persamaan deret maksudnya seperti itu ya. Oke, kita geser dulu. Ini untuk yang A, yakni pembuktian persamaan deret. Oke, membuktikan persamaan deret. Oke, ini yang kita masih di part yang tentang membuktikan persamaan deret ya, masih ya. Oke, contoh yang soal yang kedua. Oke, ada soal seperti ini. Buktikan ya, buktikanlah gitu ya. Jadi kayak lagu ya. Buktikan bahwa buktikan ya, buktikan dengan induksi matematika ya, induksi matematika bahwa misalkan gini ya, satu
per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 dan seterusnya hingga 1 per n dikali n plus 1. Jadi polanya gitu ya. 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4 sampai n kali n plus 1. Gitu ya. Jadi ini sama dengan rumusnya n dibagi n plus 1. Oke? Oke, gimana cara ngerjain ini? Ya. Oke, caranya itu adalah ya tentunya ada 3 langkah tadi ya. Langkah yang pertama, kita akan buktikan untuk n sama dengan 1. Benar, ya. Kita buktikan untuk n sama dengan 1 benar, maka caranya kita hanya menuliskan satu suku saja di sini. Ya, atau di rumusnya sama saja. Jadi di rumusnya yang ruas kiri ini 1 per ya. Kita tulis urutannya, sukunya, urutan ke-1 gitu ya. Satu suku awal aja yang kita tulis. Pada suku awal di sini deretnya itu adalah 1 per 1 kali 2. Sama dengan yang ruas kanan. Ingat yang ruas kanan ini rumusnya n-nya diganti 1. Kita tulis ya, n-nya jadi 1 per n-nya 1 ditambah 1. Dan ini terbukti benar ya. Hasilnya gimana? 1 per yang ruas kiri adalah 1 per 2. Yang kanan juga hasilnya 1 per 2. Dan ini terbukti benar. Oke ya. Langkah pertama benar. Oke, sekarang kita menuju ke langkah yang kedua. Kita menggunakan asumsi. Ya, asumsi untuk n sama dengan k itu benar. Ya, kita misalin n sama dengan k itu benar. Jadi kita tulis dari urutan ke-1 ya, urutan kedua hingga urutan ke k. Kita tulis gitu. Jadi di sini 1 per 1 kali 2, 1 per 2 kali 3, 1 per 3 kali 4 dan seterusnya hingga urutan ke k. Ya, ingat di sini n sama dengan k. 1 per k kali k plus 1. Ini sama dengan rumusnya. Ya, ruas kanan ini rumus apa sih? N plus 1. N-nya diganti dengan K per K plus 1. Oke ya, seperti itu ya. Oke, ini kita asumsiin benar. Langsung aja. Untuk yang langkah kedua, otomatis benar gitu. Langkah yang ketiga. Ya, langkah yang ketiga. Gimana sih langkah ketiganya? Oke, langkah ketiganya ini kita ADB. Apa itu ADB? Akan dibuktikan bahwa. Oke ya. Nah, kalian harus tahu nih, ADB singkatan apa sih? Akan dibuktikan bahwa untuk n sama dengan k plus 1 juga benar. Seperti apa pembuktiannya? Jadi kita tulis di sini dari urutan pertama ya 1 kali 2, 1 per urutan yang kedua nih 2 kali 3 dan seterusnya hingga urutan ke k ya, k plus 1. Namun sebelum urutan k plus 1 biasakan kita tulis yang urutan ke k ya. Oke, ini kita tulis 1 per 3 kali 4 dan seterusnya sampai urutan k plus 1. Namun sebelum urutan k plus 1 kita tulis urutan yang ke k terlebih dahulu. Urutan ke k itu adalah ini ya, k plus 1. Berarti langkah berikutnya karena di sini sampai urutan k plus 1 berarti kita 1 per, ingat rumusnya ya. Rumusnya adalah 1 per n plus 1. Ini adalah urutan ke n. Kita sampai nulisnya sampai urutan ke k plus 1. Jadi n-nya kita ganti di sini untuk yang ruas kiri menjadi k plus 1. Jadi kita tulis k plus 1. Ya, k plus 1. Terus di sini k plus 1 plus 1. Ya, ingat n-nya di sini diganti k plus 1. Jadi k plus 1, di sini k plus 1 plus 1. Oke ya, ini sama dengan rumus yang ruas kanan, kita n-nya juga diganti dengan k plus 1. K plus 1 yang di bawah menjadi K plus 1 ya, K plus 1 plus 1 ya. Ingat rumus yang ruas kanan juga kita ganti. Bagaimana caranya kita membuktiin ini? Oke ya. Sebelumnya kita tahu bahwa untuk bentuk yang ini, yang asumsi tadi 1 per 1 kali 2, 1 per 2 kali 3 sampai dijumlahkan sampai 1 per K plus 1. Ini dapat kita misalkan dengan K plus 1. Sehingga di sini yang ini nih sampai urutan K plus 1 ya, 1 per K plus 1. Ini dapat kita ganti bro. Gitu ya bro. Dengan apa? K plus 1. Set, kita ganti pakai anak panah ya. Set, anak panah ya. Di sini menjadi K per K plus 1. Begitu ya.
ditambah dengan yang ini, kita tulis 1 per K plus 1 K plus 2 sama dengan K plus 1 per K plus 2. Oke, sekarang nih kita akan buktiin yang ruas kiri sama dengan yang ruas kanan. Bagaimana caranya coba? Hayo. Ya, kita samain penyebut ya. Penyebutnya di sini kan K plus 1, yang ini K plus 1 K plus 2. Biar penyebutnya sama, berarti gimana coba? Berarti yang ini kita kaliin, kita kaliin dengan K plus 2. Ya, kenapa kita kaliin dengan K plus 2? Ya karena biar penyebutnya sama. Begitupun yang pembilangnya juga ya, K plus 2. Ocre? Ocre. Sekarang kita lanjut kerjain. Di sini berarti menjadi set ya, K plus 1 K plus 2. Penyebutnya udah sama nih, K plus 1 K plus 2. Yang kiri, yang ini kan menjadi K dikali K plus 2, ya kan? Ditambah yang ini tetap ya, karena penyebutnya udah sama 1. Sama dengan yang ruas kanan, K plus 1 per K plus 2. Oke. Langkah berikutnya di sini kita sederhanain lagi nih. Distributif seret K kali K. K kali 2 berarti menjadi K kuadrat plus 2K plus 1 per yang ini menjadi K plus 1 K plus 2 sama dengan yang ruas kanan, K plus 1 per K plus 2. Dari sini K kuadrat plus 2K plus 1 dapat kita faktorin menjadi apa? K plus 1 K plus 1 tentunya ya, faktornya dibagi dengan K plus 1 per K plus 2 sama dengan K plus 1 per K plus 2. Dan di sini sama ya pemirsa. Set K plus 1 K plus 1. Jadi ruas kirinya ini menjadi K plus 1 per K plus 2, dan yang ruas kanannya menjadi K plus 1 per K plus 2. Dan terbukti benar, sama ya. Sehingga, nah di sini kita tulis sehingga terbukti. Nah, dari ketiga persamaan tadi kan kita udah buktiin semua nih. Dari langkah pertama yang N sama dengan 1 benar. Yang langkah kedua asumsi N sama dengan K itu benar juga ya, terbukti. Langkah ketiga juga untuk yang N sama dengan K plus 1 juga benar. Sehingga terbukti gitu, terbukti bahwa apa? Bahwa 1 per 1 kali 2 plus 1 per 2 kali 3 plus 1 per 3 kali 4 dan seterusnya sampai 1 per N plus 1 ini terbukti sama dengan N per N kali N plus 1 maksudnya gitu ya. Mana sini? Aduh, N plus 1. Nah gitu. Koyo kui ya, kayak gitu ya. Cukup sekian untuk yang part ini mengenai pembuktian induksi matematika tentang apa nih? Membuktikan persamaan deret. Nanti kita akan lanjut ke yang berikutnya, membuktikan persamaan yang habis dibagi dengan bilangan tertentu. Oke ya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Ya, kalau ada yang bingung silahkan tanya di kolom komentar boleh. Sampai di sini cukup sekian. Cukup sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.